Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soljada Nova Nautika. Di sini saya akan memberikan tutorial load balancing server menggunakan panel. Nah, langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama, buka Ubuntu terlebih dahulu, lalu ke ini ke terminal. Nah, untuk sebelumnya ini harus install yang namanya Nginx sama SSH server. Nah, ini kebetulan saya sudah menginstalnya. Untuk cara installnya ada di video yang sebelumnya. Nanti linknya saya akan kasih di deskripsi. Nah, untuk yang SSH itu seperti ini. Itu apt install. Nah, seperti ini. Nah, di sini dikarenakan saya sudah menginstalnya, maka saya enter nanti takut kalau adanya error. Nah, ini langkahnya harus sampai yang ke open install open SSH server. Nah, jika udah masuk ke VM. Ini seperti biasa, SSH terus pakai nama VM kita yang ada di sini. Nah, ini ya, pakai nama yang ini, yang Axel ZN. Lalu di IP, ini saya memakai IP 155.58. Nah, ini. Nah, jika sudah masuk ke forum terlebih dahulu, cari yang namanya panel. Nah, ini pilih yang atas tadi ya. Ini pilih yang install panel free edition. Kemudian copy yang ini free. Ini tinggal diklik kanan aja. Nah, ini kan tampilannya seperti ini lagi. Ini tinggal di sudo su aja. Nah, tampilannya sudah berubah. Nah, ini dipastekan aja lagi. Yes. Ini tuh proses instalasi panelnya ya. Oke. Ini karena proses instalasi panelnya sedikit lama, mungkin ya 5 sampai 10 menit lah kira-kira. Maka ini saya skip aja videonya sampai proses install panelnya selesai. Nah, oke, untuk apa namanya install panelnya ini udah selesai ya. Nah, ini ada beberapa hal yang penting yang harus disimpan ini. Yang pertama ada panel internet address ini. Ini nanti untuk login ke panelnya menggunakan username dan password yang sudah diberikan ini. Ini juga perlu disimpan. Kalau bisa di screenshot aja atau disalin aja. Ini saya salin aja. Nah, kita taruh sini aja deh. Oke. Nah, ini setelah installnya selesai, ini kita masuk ke Chrome lagi, lalu isi masuk ke panelnya sesuai IP-nya masing-masing ya. Saya pakai 155.58. Nah, ini belakangnya tuh ditambah key seperti ini. Nah, ini bisa disesuaikan juga sesuai di pastikan. Nah, itu diantar. Nah, ini pilih yang advance, lalu diproses. Nah, ini username-nya pakai yang ini.
Oke. Nah, ini untuk pertama-tama ini harus menginstal ini dulu ya, Nginx, terus ada MySQL, terus PHP 8.3, lalu ada PHP MyAdmin. Ini diinstal semua yang sudah tercentang ini di one click aja. Nah, ini sedang menginstal ya. Nah, di sini tuh proses installnya tuh agak lama. Ya, ini juga tergantung sama kecepatan internet juga sih. Nah, agar tidak memakan waktu videonya, saya skip aja sampai proses install Nginx dan lain-lainnya selesai. Nah, oke, untuk install Nginx, lalu SQL dan lain-lainnya udah selesai ya. Ini bisa di close saja. Nah, ini untuk langkah yang pertama ini, untuk awal-awal banget ini langsung aja pergi ke setting. Ini kan awalnya kan IP-nya acak random ini ya. Ini bisa diganti menggunakan IP yang digunakan di Ubuntu satu. Ini saya pakai 155.58. Nah, setelah itu di save. Nah, itu yang ini panel user sama panel password ini untuk eh, setting passwordnya ya. Ini saya setting dulu aja. Saya kasih namanya saya biar mudah. Login lagi. Nah, saya kasih namanya aja. Oke. Nah, ini untuk langkah awal ya. Awal-awal untuk ya step-step load balancing nantinya. Oke. Nah, ini jika udah, ini di close aja dulu bisa. Bisa di close dulu. Jika bisa di close. Nah, ini sekarang kita mau apa namanya clone Ubuntu-nya. Nah, ini jadi kita menggunakan 3 VM. Nah, nanti itu di-clone ini Ubuntu yang pertama nanti di-clone jadi Ubuntu-nya ada 3, jadi Ubuntu 2 dan Ubuntu 3. Nah, nanti IP-nya bisa disesuaikan juga, nanti IP-nya juga diganti ini. Di-clone terlebih dahulu.
Nah, ini VM-nya ketiganya udah aktif ya, tuh 23. Nah, sekarang kita masuk ke Chrome lagi. Ini masuk IP yang tadi lagi. Oke, oke. Ini masuk untuk apa? Maaf, ini menggunakan IP Ubuntu yang kedua. Maaf, proses. Oke, ini menggunakan IP Ubuntu yang ketiga. Nah, ini IP-nya kan masih pakai yang 58. Ini bisa diubah terlebih dahulu. Nah, udah berubah. Yang ini juga sama. Nah, udah berubah juga ini. Nah, ini langkah namanya ini masuk ke database terlebih dahulu. Ke Ubuntu, ke IP yang pertama. Cari lagi login. Nah, ini jaringannya nge-lag kayaknya. Oh iya, benar. Tambah. Oke. Nah, ini masuk ke database. Oke, yang pertama ini di database terlebih dahulu ya. Ini saya kasih nama WordPress saja karena nanti kan mau menggunakan WordPress. Bebas sih sebenarnya ini untuk database name-nya. Sebenarnya pakai nama ini ya, teks gitu kan. Dan passwordnya ini pakai yang everyone. Nah, setelah itu confirm. Kemudian masuk ke bagian security. Ini setelah itu di add port role. Ini protokolnya pakai yang TCP. Lalu portnya ini karena untuk membuat database kita pakai yang 3200. Ini ganti yang spesifik IP. Nah, ini bisa eh, ini menggunakan IP Ubuntu yang kedua sama Ubuntu yang ketiga, tapi ini diisinya satu-satu. Untuk Ubuntu yang kedua ini di default allow info ini setelah itu confirm. Nah, ini sekarang masukkan yang Ubuntu ketiga IP-nya. Ini sama. Oke, nah pas sudah masuk ke bagian eh, ini ke Ubuntu yang kedua terlebih dahulu. Nah, setelah di sini install ini terlebih dahulu, download WordPress. Ini pilih yang atas. Lalu ini bisa diinstal. Ya, ini saya sudah menginstalnya. Nah, setelah diinstal, setelah itu kita pilih nih remote DTS. Nah, ini saya isi menggunakan IP Ubuntu yang ke satu. Kan ini username-nya pakai sesuaikan dengan ini ya, passwordnya juga sama. Ini biarkan begini aja, di close. Dan Ubuntu yang ketiga juga sama.
security, maaf, database, remote database. Ini IP itu yang satu juga sama, berikutnya ini juga. Setelah itu kita masuk ke bagian yang kedua, ke bagian file terlebih dahulu. Nah, masuk ke bagian www root. Nah, di sini tuh nanti untuk upload ini ya, upload file apa namanya tadi, WordPress-nya. Ini dia, guys. Nah, ini confirm aja. Oke, kalau seperti ini jadi unzip. Ini harus di www root ya, confirm. Oke, ini masuk ke WordPress. Oh, salah. Ke Ubuntu yang ketiga, sama juga file www root dan upload ini. Sorry, file uh, ini confirm upload. Oke, sama juga ini di unzip. Oke, ini ya, udah. Nah, setelah selesai seperti ini, masuk lagi ke website, bagian website. Ini dia kontrak dulu. Oke, nah ini tadi add site aja. Oh, ini berikan nama domainnya. Ini nama domainnya pakai yang bentuk dua. Nah, ini website padnya ini harus ke WordPress, masuk ke WordPress. Website confirm. Nah, ini dimatikan aja ya. Ini confirm. Oke, kemudian ini yang butuh tiga juga sama, menggunakan IP untuk tiga. Ini juga sama, masuk folder WordPress. Lalu ini dimatikan aja. Oh iya, di sebelumnya ini bagian advanced setup, lalu ke default website. Nah, ini harus diganti ya, cegah agar tidak terjadinya error nanti. Ini juga sama, save, oke. Nah, setelah seperti ini bisa install WordPress-nya seperti biasanya ya. Bisa diklik aja Pak. Ini tadi ini harus diisi sesuai dengan ini database yang dibuat tadi, WordPress sama passwordnya juga harus sama. Nah, juga sama. Ini pakai IP Ubuntu ke satu. Nah, yang ini biarkan saja. Yang untuk post database-nya itu harus menggunakan yang untuk satu ya. Ini tadi bisa langsung. Ini bebas namanya, saya pakai ini aja. Ini centang. Ini harus diisi email ya. Ini email bebas sih untuk agar bisa diinstal aja ini. Ini di log masuk. Ini salah. Nah, ini udah bisa masuk ke WordPress-nya. Ini untuk yang butuh tiga juga sama. Diklik aja.
Bentar. Oke, sudah sama WordPress. IP ke satu. Nah, eh, bentar. Nah, ini udah masuk ya. Ini apa namanya, IP-nya udah berbeda. Yang satu menggunakan 59, yang satunya 60 di sini. Ya, bentar. Nah, jika sudah seperti ini, bisa masuk lagi ke file. Bentar, eh, website, maaf, ke website. Bisa start. Ini di website. Nah, ini pakai nama domain ya. Ya, pakai domain website.net. Ini website nya biarkan saja ini. Ini bisa dimatikan aja. Nah, ini bisa langsung confirm. Nah, jika sudah seperti ini klik yang config ini. Config ya. Lalu masuk ke bagian config. Ini bisa dihapus saja. Nah, ini untuk scriptnya. Ini bisa ditirukan saja. Ini juga harus disesuaikan untuk IP-nya masing-masing. Sama ada apa namanya ini, nama domain. Nah, nah ini tuh yang baris kedua sama keempat ini untuk load balancing. Nah, baris yang ketiga ini untuk failover. Nah, failover itu jadi ketika sistemnya tuh salah satu sistemnya mati, nah nanti tuh sistemnya yang lain tuh akan membackup gitu, jadi bisa tetap nyala. Nah, untuk load balancing itu servernya sama dua-duanya tuh sama-sama nyala. Jadi ketika ada user atau klien yang masuk nanti dibagi menjadi dua. Nah, di sini saya akan coba yang load balancing terlebih dahulu. Ini bisa di save. Oke, itu masuk ke nih window yang kedua, ke bagian file WordPress, lalu ke aja namanya config.php. Nah, ini diklik dua kali. Nah, di sini tuh masuk ke baris ke 91 nih di bawah, yang ada tulisan add any custom values. Nah, ini di bawahnya tulisan ini bisa dikopikan aja scriptnya. Ini juga sesuaikan ya kalau mau pakai ini untuk nama domainnya. Ini cara save-nya tuh di Ctrl S aja. Ini sampai tulisan save. Ini bisa di close. Nah, lalu ke Ubuntu 3 juga sama, bagian file. Lalu ke ini cari config php kali. Nah, ini di save. Nah, ini seperti video yang kemarin, ini harus masuk ke file yang ada ini, post ini bisa copy. Ini masuknya seperti kemarin di window R aja. Ini, nah cara masuknya ini harus menggunakan administrator. Caranya tuh Ctrl Shift dan Enter. Ini yes. Nah, nah ini tuh karena di sini tidak terisi otomatis, jadi harus diisi sendiri. Ini dimasukkan nama IP sama nama domain yang dipakai. Saya menggunakan 155.58 dan domainnya namanya ini. Nah, ini bisa langsung di Ctrl S saja untuk nge-save-nya. Terus, nah ini tuh udah selesai. Udah selesai. Nah, untuk mengatasinya tuh saya menggunakan gas ya.
Nah, sekarang saya sudah install GitLab. Ini berarti copy aja untuk eh, menjalankan ya, menjalankan ininya website. Nah, ini udah bisa. Saya langsung aja di klik yang ini, nama domainnya ini diklik aja. Nah, ini udah masuk ke apa namanya, apa, WordPress-nya. Ini namanya load balancing. Jadi terbagi menjadi tiga, terbagi menjadi tiga ya. Nah, tapi itu namanya atau IP-nya tuh berbeda-beda. Ini yang load balancing. Nah, ini kita di refresh nih nanti di latar belakangnya tuh akan berbeda-beda. Bisa ke yang Ubuntu kedua, apa IP yang kedua dulu, lalu IP ketiga bisa ke IP ketiga, lalu ke IP kedua jika di refresh refresh. Ini untuk eh, pembuktian nih. Jadi ya, lebih dibahas lagi. Nah, ini di sini saya looping 10 kali ya. Nah, ini kan pertama masuknya ke Ubuntu, maaf, ke IP yang ketiga 155.60. Nah, setelah ini kembali ke yang kedua, lalu masuk ke tiga lagi, lalu masuk ke dua lagi dan seterusnya. Ini saya looping sampai 10 kali. Nah, ini sekarang saya mau berikan yang apa namanya, failover. Nah, failover itu saya lagi config ke config ini. Nah, ini yang apa, baris keempat ini dimatikan. Nah, ini menggunakan baris 2 dan 3. Nah, saya di save aja langsung. Nah, di sini saya mau coba ke yang ketiga ini. Saya matikan. Bunyinya juga saya matikan di sini. Oke. Nah, ini kan sudah dimatikan ya. Jadi ini bisa diklik lagi. Nah, ini bisa masuk ya karena kan yang Ubuntu ke duanya masih aktif. Jadi ada backup lah. Itu kan developer namanya, backup jika ada yang salah satunya yang dimatikan servernya. Oke, sekian tutorial dari saya. Maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.